Pada video kali ini, kita akan membahas bagian A, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Bab ini merupakan bab pendahuluan terkait dengan kuliah Fisika Dasar 1 di ITB. Apa yang akan kita bicarakan? Yang pertama adalah tentang overview dulu. Apa itu fisika? Saya cukup yakin Anda di sini itu telah mengetahui atau telah belajar fisika dari sejak ada SD. Mungkin di SD, SMP itu tidak disebutkan fisika secara khusus ya, karena ada di dalam mata pelajaran IPA. Hanya setelah SMA, IPA itu dipecah menjadi beberapa bagian ya, bisa fisika, kimia, biologi, ya, sehingga Anda belajar fisika secara khusus. Ya, sekarang pertanyaan dasarnya adalah apa itu sebenarnya fisika? Fisika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu fisiki atau artinya adalah knowledge of nature. Secara literal dari namanya saja knowledge of nature itu artinya adalah physics ya. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari alam dan dinamikanya. Nah, bagaimana fisika itu mempelajari alam dan dinamikanya? Tentu saja dengan beberapa aktivitas ya atau yang kita sebut ya sebenarnya secara umum ya nggak cuma fisika ya, tapi sains secara umum akan mempelajari alam dan dinamikanya lewat Science Activity Centers yaitu sejumlah kegiatan yang dilakukan secara periodik ya secara siklus di mana siklusnya dimulai dari finding the pattern. Lalu kemudian making models, membuat models dari pola yang telah diamati. Lalu kemudian pola dan models dan teori yang tadi telah disebutkan itu akan dites teorinya lewat eksperimen bisa, lewat pengamatan yang lebih jeli dan segala macam. Lalu kemudian setelah mendapatkan kesimpulan dari pola yang telah dipelajari dan model yang telah dibentuk, kemudian dibuat aplikasinya sehingga bisa bermanfaat bagi apa yang ingin kita dapatkan gitu ya. Nah, lalu kemudian diulangi lagi setelah selesai sebuah masalah ya, setelah dapatkan dari pola pengamatan awal, mendapatkan aplikasi, muncul lagi masalah baru dengan cara imagination, playing with ideas. Ada masalah yang telah selesai, siklus kembali diulangi kembali untuk memikirkan ide yang baru. Habis itu observasi lagi hingga kemudian aktivitinya itu dilakukan secara terus-menerus, secara siklus. Ya, karena alam sejatinya nggak bisa kita kuasai ya bagaimana dia berubah, dia bisa berubah. Jadi sekarang mungkin kita melihat sesuatu, lalu mungkin di periode waktu selanjutnya alam tuh bisa berubah dinamikanya sesuai dengan apa yang mereka mau. Sehingga mempelajari alam dan dinamikanya itu harus dilakukan secara terus-menerus. Diharapkan gitu ya, kalau kita berbicara soal big picture kita belajar sains dan fisika itu erat kaitannya dengan terbentuknya scientific attitude karena telah terbentuknya scientific ability. Jadi kalau kita bisa simpulkan apa sih fisika? Ya fisika itu adalah ilmu yang mempelajari alam dan dinamikanya. Termasuk juga sebenarnya tentang kita sebagai pembumi alam. Hanya mungkin kalau kita bicara tentang aspek yang lebih luas dari sekedar alam dan dinamikanya, yang mungkin objeknya tidak terkandung pada hukum fisika, maka ya tentu saja di sini nggak hanya fisika yang berdiri dalam keilmuan di dunia, tapi juga sains. Seperti makanya harus juga nanti berkolaborasi atau mempelajari hal yang lain. Itulah mengapa mempelajari sains, basic science itu menjadi dasar untuk setiap ilmu keilmuan. Ya, bukan menjadi ahli fisika, ahli hitung bukan, tapi mendapatkan pemahaman terkait dengan pola pikir dan paradigma eh, berkaitan dengan sesuatu yang saintis ya berbasis data dan segala macam. Itulah makanya hal besarnya mengapa Anda mungkin ada di fakultas selain MIPA, FTSL, lalu kemudian SHPPK atau apapun yang mungkin berasa tidak membutuhkan secara langsung, sebenarnya yang ingin dibentuk pada saat kita mempelajari fisika itu adalah poin yang ini, di mana dengan kemampuan scientific ability, Anda akan memiliki scientific attitude. Nah,
Berkaitan dengan itu, kita juga berkaca kepada bagaimana manusia di zaman sekarang itu sudah ada di titik di mana pengetahuannya itu banyak sekali. Sehingga manusia itu perlu melakukan branching atau perantingan atau dikotomi pemisahan. Karena apa? Ilmu sudah banyak banget. Dan zaman dulu manusia ketika hidup mungkin hanya berpikir masalah bagaimana tentang memenuhi kebutuhannya, makan, apa yang terjadi dengan cuaca, saya harus berteduh ketika hujan, berteduh ketika panas, dan segala macam. Lalu ketika kemudian menemukan api, kemudian api itu muncul menjadi sesuatu yang perlu dikulik ya, bisa dibuat untuk makanan, bisa ternyata panas dan melukai, merusak, bisa juga untuk recycle karena ada pembakaran dan segala macam. Artinya prinsipnya adalah makin banyak kita tahu, makin banyak juga yang tidak tahu. Itulah mengapa kalau belajar sains, ya fisika adalah salah satunya, siklus pembelajarannya itu adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Ya karena makin banyak tahu, makin banyak tidak tahu. Kita tahu satu, akan bercabang lagi. Itulah mengapa kalau kita bisa lihat, sekarang kita bisa daftarkan eh, benda-benda penyusun alam semesta ini menjadi sesuai dengan skalanya. Dari yang sangat kecil sampai dibahas di teorinya ada string teori hingga ukuran benda yang sangat besar sampai ada kemungkinan adanya parallel universe. Saya bilang kemungkinan bukan bilang iya dan tidak itu karena eh, belum terbukti tidak dan belum terbukti adanya. Itu adalah teori yang mungkin bisa kita bilang bisa untuk dibayangkan. Dan di antara dua rentang yang cukup action tadi ya, yang sangat kecil ya hingga sangat besar, ada banyak objek-objek yang ukurannya itu beragam dan karena sekali lagi ya rentangnya sangat panjang, maka setiap objek pada universe ini kemudian dipelajari pada branch of science yang bergantung kepada objeknya. Di sini ada ditulis secara baik diilustrasikan oleh Pak Eric Fish di sini ya. Ada bagiannya berkaitan dengan Earth and Space. Jadi artinya yang ada di scale Earth dan juga naik ke yang lebih besar itu dibahas di branch of science ini. Misalnya ada social sciences yang berkaitan dengan human as an object gitu ya. Nah, mungkin ada yang lebih kecil dibandingkan atau humannya ya penyusunnya itu tentang sel dan lain-lain dibahas di life sciences atau juga lebih ke dalam lagi soal interaksi yang terjadi antara sesuatu yang menyusun ya alam semesta yang kita bahas di physical sciences bahkan ketataran yang lebih abstrak lagi yaitu tentang formal sciences yang nantinya di dalamnya mengandung matematik dan logik. Ya, jadi ini ada contoh saja ya, mungkin nggak bisa dibongkar lebih dalam lagi karena kalau kita bicara soal sosiologi, ekonomi, or anything itu ada di hierarchy of the science dan hierarki ini bukan sesuatu yang menunjukkan mana yang lebih unggul, bukan mana yang lebih tidak unggul, bukan, tapi tentang di mana objek dari sains itu dipelajari. Jadi kalau kita bicara soal Anda mungkin di fakultas apa, Anda di fakultas apa itu bukan tentang mana yang paling baik, mana yang paling buruk di ilmunya. Mungkin kalau kita bicara soal konteks sekarang, kita bicara soal apa namanya, bagaimana mungkin berhubungan dengan pekerjaan, mana yang lebih menghasilkan dan segala macam itu sudah ada faktor lain di luar dari keilmuannya itu sendiri. Nah, kembali ke kita bicara soal physics. Jadi di sini didesain oleh Dominic Wolleman. Anda bisa lihat di usernya di sini ya bahwa secara diagramik gitu ya, saya nggak tahu itu kata yang bagus atau enggak. Fisika itu bisa ditunjukkan dari beberapa diagram macam ini. Ya, dari mulai classical physics yang terdiri dari banyak hal gitu ya, walaupun waktu kemudian ada hal yang baru dibataskan di sini ya bahwa ada yang baru yang kita sebut classical physics dan modern physics walaupun sebenarnya kalau kita bicara soal modern physics kita bicara di quantum physics ya karena relativity dari Einstein itu sejatinya masih satu letting atau satu kubu dengan classical physics ya bahkan Einstein dengan pencetus quantum physics juga masih waktu itu ya sebelum Einstein meninggal masih dalam perdebatan karena ada konsep yang tidak disukai oleh Einstein pada quantum physics yaitu tentang apa namanya
probability theory di mana seharusnya Einstein berbilang bahwa everything in this world is should not be probabilistic gitu ya, harusnya kuantitatif dan segala macam. Hanya kita merasa pada probabilitas karena kita nggak punya variabel, tapi bukan itu yang akan kita bicarakan. Dan juga hal-hal besar yang harus ada di atas bukit atau tebing yang tinggi, yaitu the chasm of ignorance. Jadi istilahnya kalau orang nggak mau pedulikan ini pun mungkin nggak akan terlalu berpengaruh terhadap hidupnya mungkin ya, kalau secara ini yaitu beberapa hal tentang the future, quantum gravity or anything, sampai juga ke yang lebih filosofi. Nah, apa yang akan kita pelajari di fisika dasar satu semuanya ya. Jadi dulu itu kalau saya boleh cerita di tahun 2023 fisika dasar tuh masih terbagi jadi dua. Jadi fisika dasar satu a dan fisika dasar satu b, di mana perbedaannya dari segi pedagogi dan soal saya pun kurang tahu secara detail, tapi yang jelas ini semua setelah kurikulum baru digabung jadi SAPPK, SF atau apapun yang mau fisika dasar di semester satu itu akan mendapatkan materi yang sama. Jadi eh, either mungkin diturunkan sedikit atau ya dinaikkan yang manapun yang oke. Yang jelas di fisika satu nanti kita akan belajar basically bersama dengan matematika. Kita akan belajar tentang laws of motion. Mungkin nggak akan nyampe classical mechanics gitu ya, karena di sini maksud dari classical mechanics itu akan berhubungan dengan Lagrangian and Hamiltonian. Nah, ini akan dipelajari mungkin ketika Anda belajar mekanis yang lebih tinggi, tapi classical mechanicsnya akan tetap kita dapatkan melalui laws of motion. Lalu kemudian kita akan belajar sedikit soal fluid mechanics, ya, tapi dibatasinya dengan untuk ideal fluid saja. Nanti Anda bisa lihat di SAP yang ada di Teams gitu ya. Yang ada di Teams, Anda bisa lihat apa saja yang kita pelajari. Lalu kita akan belajar sedikit soal waves. Ya, ya, transverse and longitudinal. Karena waves itu sebagai fenomena yang berkaitan dengan bagaimana energi itu dirambatkan. Karena kalau kita bicara soal waves atau gelombang, itu adalah sejatinya adalah energi yang dirambatkan. Nah, sudah itu saja? Ya. Nah, masih banyak hal yang tidak kemudian kita pelajari gitu ya di fisika satu, karena pada dasarnya fisika satu itu hanya berkaitan dengan mempelajari fisika dari segi yang paling sederhana, yaitu laws of motion. Ya.